Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ya. Salam daripada Borneo. Dan yang terakhir adalah salam Madanika Mahaldani ya. Jadi sekarang ini kita ada satu kereta, kereta kembara ya. Kembara boleh dikatakan second generation yang menggunakan enjin K3 ya. Kalau yang first generation menggunakan enjin SC, kembara juga. So sekarang ini enjin K3 mengadu masalah dia yang asal adalah semput dan bermasalah lah. Bila kita race dia mati, mungkin kameramen boleh tengok, dan asap hitam ya. Mungkin kameramen boleh ke sini, kita tengok dia. Ini dia. Nah, bila kita race dia akan mati ya. Ini enjin K3 kembara. Ini kita tengok asap hitam di belakang. Ini asalnya lah ya. Oke, coba res, zoom. Kita ada hitam. Ini kita asal hitam ya. Macam diesel ya, macam diesel. So itu yang pertama, dan kita sudah tes compression juga kereta ini. Ini tes compression ya. Tes compression Pro 2 kembara. Dia jacking dan kita race dia mati. Kita tes satu-satu. Kembara, compression test piston nomor 1. Start. Kenapa kita tes compression? Kalau compression lari pun dia akan jadi semput. Kembara, compression test piston nomor 2. Start. Dua 12 bar ini kira oke lah. 12 bar ini normal. Piston nomor 1, piston nomor 2 pun 12 bar. Piston nomor 3. Kembara, compression test piston nomor 3. Start. Oke, piston nomor 4. Kembara, compression test piston nomor 4. Start. Oke, jadi semua sekarang bila kita tes, semua compression punya tes ini 12 bar adalah normal. Ya, jangan di bawah 10 lah, bawah 10 dia susah mau hidup. Ya, jadi sekarang ini masalah kereta ini kenapa dia semput dan dia mati ya. Kalau kita nampak dia race dia mati. Sekejap saya cari videonya dulu. Hold dulu. Alright, sekarang ini kita tengok ini video kita race dia mati ya. Aneh. Dah kita sini. Oke. Udah kita race. Cantik tuh mati. Tuh, mati ya. Kita race. Salah pembakaran tidak sempurna. Ada piston yang tidak bekerja. Ataupun api tidak cantik tuh mati. Oke, engine-nya mati ya. Jadi sekarang ini kita tengok kereta ini, apakah masalah kereta ini sebenarnya, walaupun orangnya sudah ganti koilnya atau berapa biji, dan dipahamkan kereta ini apa sih yang ditukar nyari itu, dari mana dia dapat ini, saya hold dulu. So apa yang dipahamkan orang ini, dia sudah ganti coil plug. Coba kameramen ke sini. Kalau kita nampak yang baru memang ada yang dia sudah ganti, ada yang tidak adalah, ada yang dia sudah ganti. So sekarang ini kalau kita tengok ya, kalau kita tengok masalah kereta ini, kita tengok bila kita cek punya kita cek dia masih sudah stabil. Sebenarnya rupanya dia masalah yaitu coil plug yang terakhir, yaitu piston nomor 4 berlaku misfire lah. Kita masalah yang pertama ada 3 sebenarnya masalah kereta ini. Yang pertama sekali adalah coil plug masalah, walaupun dia sudah ganti, cuma yang terakhir itu dia tidak ganti. Itu satu. Yang kedua berlaku masalah MAP sensor yang dia tidak pasang. Tidak tahu di mana dia bikin sebelum ini. MAP sensor berfungsi untuk membaca jumlah oksigen yang masuk, yaitu meaningful absolute pressure. Dia membaca berapakah jumlah oksigen yang masuk dalam sistem kebuk pembakaran. Jadi masalah kereta ini dia tidak pasang saja. Jadi 2 set masalah. Dan yang ketiga, asap hitam itu disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna tadi. Karbon tu tertinggal di dalam muffler, tertinggal dalam catalytic converter, tertinggal di saluran exhaust. Dan hatta kita sudah tukar coil plus, stabil sudah mati, asap hitam masih ada. Dan kita minta kita punya orang untuk cuci exhaust yang sampai mana boleh, kita cuci dan kita tembak angin.
dan kita rest dia dan kita running lama. Jadi alhamdulillah settle nih masalah, dan hari ini kita rusakkan balik sekejap, kita mau kasih nampak, bukan rusakkan lah. Kita mau kasih tahu macam mana apa yang terjadi sebenarnya kereta ini sebelum dia datang. Dan coil plug yang kita ganti itu kita buka balik dan kita tengok simptom dia yang asal. Ini sebenarnya yang berlaku kebocoran adalah di sini ya, kebocoran yang terakhir. Jadi kita sekarang ini kita rusakkan balik untuk penggambaran, bukan rusakkan lah. Kita buka apa yang asal datang. Oke, kita tengok, kita start. Oke ya. Nah, tengok kameramen, tengok sini RPM, dia jadi drop begini dia datang ya. RPM tidak stabil. Coba kameramen fokus di sini. Ya, sini RPM tidak stabil, nampak dia goyang-goyang ya. Engine pun tidak stabil. Kita rest dulu sekejap. Betul begitulah. Gitu. Tidak stabil engine-nya. Gitulah. Gitu dia. Jadi gila-gila. Ini kadang-kadang dia pandai mati dalam video tadi. So, apa yang kita cek ada dua saja sekarang masalahnya, yaitu masalah satu MAP sensor dan juga api yang leak. Jadi mungkin saya punya pomen mungkin boleh buka. Tengok api yang tidak mismatch, tengok gegaran engine tuh. Ini kita rusakkan balik, sebenarnya sudah siap di kereta, kita sih rusak. Kita tengok berlaku api yang, nampak api itu keluar di siring dia, nampak tuh api dia keluar. Boleh tengok di api tinggi sangat 20.000 watt tuh, dia kena tuh, nampak api keluar. Dia misfire di sana. So berlaku kebocoran di bagian coil. So kita sekarang akan tengok yang bagus, yang tidak ada kebocoran. Coba yang lain yang baru, kita boleh pegang pakai tangan. Kalau yang itu kalau kita pegang berdiri bulu-bulu semuanya. Itu kita pegang. Tiada bocor, pelan-pelan saja. Kasih dekat dia, tiada bocor, kasih dekat dengan besi, tiada. Dia hanya boleh kalau ada api kasih kena di ujungnya tuh. Buka dia tuh, kasih buka. Dia akan keluar api sepatutnya di ujung saja, bukan di tepi. Dia kena keluar begitu api, bukan dia keluar di siring macam yang tadi itu. So sama juga yang sebelah ini. So kebocoran dia api lebih kepada nih. Kita tengok. Alright, tengok api dia. Mana sudah apinya nih? Hilang juga. Itu api dia. Apa? Tengok kawasan negatif lah. Tuh dia. Nampak api dia? Itu api dia, nampak ya? Firing ordernya kacau lah, sebab piston nomor 1 dengan 4 dia kawin. Ya, ada gangguan tuh, nampak? Dia sepatutnya dia tidak boleh api keluar daripada siring. Jadi masalah dia sekarang adalah api saja, dan masalah kedua dan masalah besar walaupun benda ini simple, yaitu masalah MAP saja dia orang tidak pasang yang ini. Masalah MAP dia tidak pasang nih. Ini sangat penting Kalau dia tidak pasang, dia isu tidak tahu berapa jumlah oksigen yang masuk di dalam. Dia punya hose ini terlepas yang ini, dia orang lupa pasang. Ini dia orang lupa pasang. Sekarang tengok engine, kita pasang balik, dia akan stabil balik walaupun dia ada jacking ya. Kita pasang balik. Dia stabil balik. Dia stabil lah. Walaupun dia ada jacking, api ada keluar di sana. Terus kita akan matikan dan kita akan ganti coil yang baru. Yang ini piston nomor 4. So, ini kita akan ganti. Oke, alright, kita matikan dahulu. Alright, jadi sekarang kita akan hold dulu untuk pasang, untuk mengurangkan duration. Jadi sekarang kereta ini kita sudah pasang coil baru yang sana di ujung kameramen. Ini. So kalau kita buka tiada leaking ya. Coba kameramen pomen, tiada sudah leak api di siring. Dan asap hitam tuh kenapa dia keluar, sebab MAP ini terlepas. Nampak deh. Tuh. Nampak api tuh. Dia keluar di ujung, dia bukan keluar di siring, di sebelah sini. Ini yang lama punya dia keluar di siring ini. Walaupun saya nampak dia macam baru pun ada, tapi macam lama pun ada. Jadi sekarang dia sudah stabil dan asap hitam pun tidak ada. Ya, kita sekarang ini kita rest dia ringan ya. Kita tengok. Kita tengok meter. Oke. Tengok meter sini RPM. Oke ya, stabil lah 1000 ya. Kita rest macam mana pun dia stabil lah. Kita rest. Nampak? Dia stabil. Sebab MAP pasang. Oke, dia tidak mati. Alright, kalau kita on aircon pun dia stabil. Kita tengok. Oke, stabil. Alright. Oke, tengok RPM-nya. Boleh. Dan kita tengok, dan kita akan matikan aircon. Kita tengok asap hitam. Satu orang rest.
Ya, kita tengok ini kita sudah cuci exhaustnya dan tidak asap kita sudah cuci juga sebab gara-gara MAP orang tidak pasang jadi asap hitam. Oke, rest. Tuh. Asap hitam yang agak keladak-keladak yang asalnya dia bersih ya. Ini adalah tinggal-tinggalan lama. Ini kita cuci pakai air sedikit. So tidak sudah asap hitam lah. Ini kita cuci dia sebab gara-gara MAP orang pasang keladak hitam menyangkut di dalam muffler, sistem piping dan juga catalytic converter. So kereta ini steady dan tidak ada masalah. Dan alhamdulillah kereta ini kita sudah dan kita scan pun kameramen sini tiada fault code. Memang kereta ini asal pun memang tidak ada fault code, cuma kalau kita rest dia mati. Jadi sekarang ini pun tiada fault code dan kalau kita tidak pasang MAP sensor, benda ini sudah saya share di dalam YouTube saya, itu Mybi. Gara-gara ini barang saya terlepas, sekarang api sudah steady. Kita tengok di bagian air ya. Saya cari air sudah steady ya. Sekejap, hold dulu. Alright, sekarang kita sudah pasang semua. Kita tengok air ini dia tenang ya. Air ini dia tenang. Ya, kita tengok air ini jadi tenang. Ya, kita respon dia ringan. Oke, kita tengok. Oke. Dia tenang ya. Kita on aircon pun engine tidak gegar ya. Kita kameramen situ ya. Saya on aircon. Oke. Kita on aircon, steady ya. Oke, tengok kompresor hidup. Kameramen boleh kasih flash dulu. Kompresor hidup ya. Yang ini. Tengok kompresor tuh. Ini kompresor hidup ya. Sekarang kompresor hidup ya. Oke, sekarang bayangkan. Sekiranya ini barang terlepas, ya, saya tengok apa jadi kereta ini kalau saya kasih lepas ini vacuum. Nih, kita tengok, adakah kereta ini masih sekarang steady? Saya cabut ini saja. Apa jadi? Kereta akan jadi gila, nampak? Kompresor pada jadi gila. Tuh, nampak? Tuh, tengok kompresor sana jalan tak? Jalan, tapi saya rest, kau tengok saya rest, ya. Apa jadi dengan kompresor? Jadi engine macam mau mati, nampak? Nah, kalau saya kasih mati aircon, engine jadi mau mati. Dan akan keluar asap hitam lama-lama. Jadi sekarang kita kena pasang balik, kasih study balik. Benda-benda ini MAP sangat penting. Vacuum ini kecil tapi penting ya. Kita pasang balik. Barulah ECU tahu berapa jumlah oksigen masuk menggunakan vacuum dia. Alright. Jadi itu saja untuk hari ini penggambaran, insyaallah. Jadi sekiranya konten ini menarik, yaitu kenapa engine kembara jenis K3 punya engine dia asap hitam. Akibat masalahnya dua tadi, yaitu MAP terlepas, dia punya hose vacuum dan juga ada api yang misfire di piston nomor 4. Itu saja masalahnya, selesai di barang. Ya, kita akan rest satu kali lagi. Di kameramen tengok. Kenapa kereta ini semput? Dia semput tetapi tiada cek engine keluar. Sebab MAP sensor dia punya soket bersambung. Coil bersambung, coba dia misfire di tepi. Kalau misfire tadi dan putus wayarnya, mungkin dia keluar cek engine. Dia akan keluar perkataan primary coil. Dia akan cakap. Tapi dia dah kasih tahu lah piston nomor berapa, kena carilah. Kecuali kereta yang ada 4 wayar, dia ada sensor untuk baca coil nomor berapa. Dan yang kenapa dia asap hitam adalah akibat campuran angin ataupun oksigen tidak diberitahu kepada ECU akibat tercabut tadi hose vacuum tadi. Tercabut, dia tidak tahu berapa jumlah oksigen yang masuk. Jadi benda ini penting kita tahu. Jadi sekarang alhamdulillah kereta ini senang hidup ya. Kita start, kereta pun sedang hidup ya. Kita start. Oke. Sedang hidup tengok kameramen beltingnya, tengok. Kalau mau tahu engine hidup tengok belt. Saya off. Saya start. Sedang saya rest. Kameramen boleh ke sini. Tengok RPM tuh. Sedap kah tidak, ringan kah tidak kereta tuh. Oke, kameramen tengok sini. Tapi IAC-nya pun mau dicuci nih kereta. Tetapi orang bilang yang penting jangan di asap hitam lah. Sekali lagi kameramen tengok asap hitam ada keluar kah tidak? Oke, tiada kan? Itu lebihan lama sajalah. Tiada ya. Jadi itu saja untuk penggambaran kali ini. Sekiranya konten-konten seperti ini
seperti ini menarik ataupun bagus ataupun memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like ataupun share. Dan orang ini pun datang sini sebab TikTok lah. Peminat YT saya ada, peminat TikTok ada, peminat FB kurang sedikit. Sebab saya jarang sudah upload di FB, saya tiada masa atau mana satu sudah yang saya mau layan. Peminat saya di FB ke peminat saya di YouTube. Jadi itu saya, jika konten-konten menarik seperti ini, insya Allah kita jangan lupa subscribe, like ataupun share ataupun follow kalau di TikTok. Jadi mungkin Anda juga boleh komen jika ada konten-konten yang berkaitan dengan ini, mungkin boleh komen, komen yang membina. Jangan kondem, kalau kondem saya blok. Itu saya, sebab kita nih buat channel ini untuk kita kongsi ilmu kereta saja, bukan kita mau tunjuk siapa pandai. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum, bye-bye, thank you.